Teman-teman, di video kali ini kita akan merakit termistor sendiri ya. Jadi termistor pada mesin Kyocera 2040 atau 2540 ini merupakan komponen yang sangat penting. Oke, jadi bahan-bahan yang kita gunakan ya ataupun alat-alat yang kita gunakan ini ada termistor 100K ya. Jadi ini ada di link deskripsi, sudah saya siapkan produknya. Dan ini ada besi konektor pin 2. Ini juga sudah saya sertakan, produknya itu sama dengan ini ya. Jadi satu paket dengan konektor pin 2 ini. Jadi yang itu besinya, ini konektornya. Nanti yang kita gunakan hanya cukup ininya aja ya. Yang bagian satu ini, yang ini tidak. Selanjutnya adalah kabel ya. Ini kabel konektor yang ukurannya sudah sesuai dengan termistor yang nantinya akan kita rakit ya. Nah, ada hal yang paling penting yang harus kalian butuhkan, yaitu bagian bodi termistornya itu sendiri. Nah, ini bodi termistor dan mika, ini isinya 4, bisa kalian dapatkan di link deskripsi video yang sudah saya sertakan ya produknya. Untuk bahannya sendiri, ini tahan panas, jadi tidak akan meleleh ketika diletakkan ke dalam pemanas mesin Kyocera. Oke, jadi hal yang pertama kalian lakukan adalah pemotongan kabel. Ini kabel konektornya kita potong, saya ukur sejengkal lebih ya. Jadi nanti ini bisa sekalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kita potong dulu ya. Berikutnya kalian kupas ujung kabelnya. Ini ada ujung depan dan ujung bagian bawahnya, nanti kupasnya berbeda ya. Ini yang kupasnya kita sedikit saja seperti ini. Ini 2 kabel kita kupas ujungnya saja sedikit. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya ini kita kupas agak banyak ya. Nah, ini dikira-kira lebih dari yang awal tadi. Nah, ini dua-duanya kita kupas semua. Nah, ini ya. Kita kupas semua. Untuk bagian termistornya kita akan potong dulu. Ini sekitar 15 mili ya. Ini saya ambil 15 mili. Ini kita akan potong agar nanti sesuai di bodi termistornya. Kita potong dulu. Ya, seperti ini ya. Nah, ini. Kalau sudah dipotong, sekarang proses penyolderan. Nah, untuk proses solder ini kalian harus tempelkan di ujung bagian termistor yang kita potong dengan gunting tadi ya. Jadi jangan di sampingnya tapi di bagian ujung. Dipastikan bagian ujung itu terkena solder dan kabel. Karena biasanya di bagian sisi samping itu terdapat lapisan pelindung ya. Jadi nantinya takutnya konektornya kurang maksimal untuk membaca termistornya. Ini kita solder dulu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ujung termistor itu harus tersolder dan terhubung dengan kabel. Ya, seperti ini ya. Jadi jangan dari sampingnya, tapi dari ujungnya. Seperti ini. Nah, kalau kalian misalnya penasaran ya, apakah termistor ini sudah terhubung, tersambung atau belum, kalian bisa mengecek menggunakan AVO. Nah, di sini coba kita tes ya menggunakan AVO. Nah, ini AVO-nya bergerak. Artinya termistor ini normal. Nah, kalian kalau nggak punya AVO juga tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan besi yang tadi ya. Ini kita akan masukkan ke bagian kabel yang kita kupasnya agak lebar tadi. Nah, ini ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, lalu kita tekuk dan kita jepit menggunakan tang.
Jadi posisinya seperti ini. Kita kencangkan ya, kita jepit. Ini kalian lakukan dua kabel ini ya. Jadi dua kabel ini harus kalian jepit menggunakan besi ini. Ya, besi konektor ini. Nah, ini yang kedua kita pasang lagi. Sama prosesnya ya. Seperti tadi. Itu kita masukkan lalu kita jepit menggunakan tang. Ini ya. Hingga hasil akhirnya nanti, nah itu seperti ini. Tinggal kalian lepas saja bagian ini, kita patahkan ya. Nah ini. Nah sekarang hasil akhirnya itu nantinya seperti ini ya. Kita urut dulu. Nah sekarang kita pasang bagian soket konektornya. Nah ini seperti ini posisinya. Kita masukkan ke dalam sini. Ini ya. Satunya juga sama, kita masukkan juga. Nah seperti ini ya. Nah kalau sudah, dipastikan ketika kalian tarik ini tidak lepas. Nah seperti ini. Ini sudah berhasil pemasangan soket kabelnya ke konektor. Nah selanjutnya adalah pemasangan bodi. Ini ada 4 ya. Jadi setiap pembelian itu terdapat 4 bodi termistor. Jangan lupa untuk pembelian sudah saya sertakan di link deskripsi video ini. Kita ambil saja ya satu. Ini sudah disediakan dengan mikanya juga. Kita urut dulu kabelnya, jangan sampai nanti berbelit-belit ya kabelnya. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, ini tutupnya ya, kita pasang seperti ini. Nah, kalau sudah dipasang seperti ini, proses berikutnya adalah dilem. Ya, ini lem menggunakan lem Korea. Nih, kiri kanan kita lem semua. Nah ini ya, dipastikan rapet. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah pemasangan mika. Nah untuk proses pemasangan mika ini bisa kalian perhatikan di sini. Kita tutup seperti ini. Lalu kita lem bagian sisi mikanya. Ini sama prosesnya ya, seperti pengeleman bodi termistor tadi. Ini kita tetes saja di sisi sebelah sini. Nah, sampai dia mengalir ke dalam lemnya. Sama ya, kiri kanan semua kita lem. Seperti ini. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini. Ini bisa kalian langsung coba ya. Nah, ini sudah berhasil kita membuat termistor sendiri. Kalian bisa langsung pasang di Kyocera M2040 atau 2540. Terima kasih.